Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan sebagai praktek kebebasan. Nah, berbicara persoalan pendidikan, kita tentu adalah pendidikan merupakan sesuatu yang sangat sentral yang menjadi fundamental dasar bagi kehidupan manusia. Tentu itu merupakan suatu bentuk bagaimana transformasi kehidupan manusia di dunia ini dengan adanya pendidikan. Seperti apa yang dikatakan oleh Soekarno dan Ki Hajar Dewantara bahwa jika menginginkan suatu kemajuan dalam suatu bangsa, maka harapan satu-satunya adalah melalui pendidikan. Memang betul bahwa ketika kita mau berbicara pendidikan, pendidikan ada alat yang paling penting yang mendasari segala sesuatu itu. Karena di dalam pendidikan begitu sangat universal. Kemudian berbicara tentang hakikat pendidikan yang kemudian menjadi perbincangan hangat pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana kita itu memahami bagaimana sebenarnya kemudian hakikat pendidikan itu sendiri sebagai praktik kebebasan. Artinya, kalau kita melihat pada buku yang kemudian ditulis oleh Paulo Freire, dikatakan di situ bahwa pendidikan adalah sebagai alat humanisasi. Kita tahu beralih kepada zaman Yunani sekitar 600 sebelum Masehi, pendidikan adalah tentang humanisme atau menjaga nilai kemanusiaan. Nah, manusia dengan manusia satu adalah yang menjadikan kemuliaan itu adalah nilai, value. Oleh sebab itu, maka pendidikanlah yang menjadi alat utama pengukur manusia. Sehingga dalam praktek kebebasan, praktek pendidikan yang kemudian kita alami setiap hari, itu harus mengacu kepada realitas yang ada. Kita tentu di dalam sebuah pendidikan itu mengalami sebuah problematika. Apa itu problematikanya? Adalah kita melihat pada fenomena yang terjadi. Bahwa ketika dalam sebuah ruang lingkup pembelajaran, ada seorang guru dan murid. Nah, disitulah yang kemudian dikatakan oleh Paulo Freire, di sana agar tidak kemudian menjadikan murid itu ditindas oleh kaum penindas. Oleh sebab itu, maka yang harus dilakukan oleh guru itu bukan hanya sebagai transformasi pengetahuan, tapi menjaga nilai-nilai kepribadian murid itu dan harus memahami, karena itu kunci dasarnya. Jadi kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, jangan kamu menilai seekor ikan dari dia membajak pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Kenapa demikian? Karena kita harus melihat pada pemahaman. Jangan mencekoki terus-terusan yang kemudian itu menjadikan manusia itu terbelenggu, tidak kreativitas, tidak kemudian menjadikan akal pikirannya bertumbuh dan berkembang. Sumber pengetahuan bukan hanya kita dapatkan dari seorang guru, tentu tidak. Jadi ada proses yang kemudian interaksi yang harus kita bangun di situ. Apa yang harus kita bangun? Kalau dalam buku Pedagogy of the Oppression itu, karya Paulo Freire, mengatakan bahwa di situ harus timbul yang namanya dialog. Artinya tidak ada batasan di situ, ada kebebasan yang kemudian kita raih kebersamaan itu. Oleh sebab itu, kita melihat pada fenomena, realitas yang ada, bahwa aktualisasi sebagai pendidikan itu sendiri, menjaga nilai-nilai itu sendiri, maka itu yang menjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Tidak lagi kita dikekang oleh seorang guru yang hanya murid itu menyimak, sumber pengetahuan dari guru, tentu itu merupakan kesalahan besar dalam dunia pendidikan kita, maka dikritik besar oleh Paulo Freire. Maka dalam filsafat pendidikan juga ada tokoh yang mengatakan, Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa ada praktik humanisme atau humanistik yang itu bagaimana menciptakan, bagaimana menghadirkan manusia yang ideal, manusia yang mampu mencapai perubahan dalam sikap otentik. Jadi tidak hanya terpacu pada suatu bentuk yang kemudian sumber pengetahuan adalah dari seorang guru, tidak. Karena itulah dikritik oleh Paulo Freire itu pendidikan
model bank seperti itu. Oleh sebab itu, maka kita harus menyadari dalam ruang gerak kita, kebebasan kita dalam berpendapat, bertingkah laku, menggali potensi yang kemudian kita miliki, itu menjadi taraf utama, menjadi target utama yang harus kita perhatikan bersama. Karena itulah yang kemudian terjadi. Jadi kata kuncinya dalam sebuah proses kebebasan di sini, yaitu menghadirkan dua hal yang kemudian dicanangkan oleh Paulo Freire di sini, yaitu yang pertama refleksi sebagai syarat utama bagaimana kita mencerminkan pengetahuan-pengetahuan kita dalam bentuk aktualisasi. Aktualisasinya apa? Yang kedua adalah aksi. Jadi dua hal itu sebagai syarat utama bagaimana kita menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan. Oleh sebab itu, maka yang terpenting yang menjadi hal fundamental, dasar dari segala sesuatu itu, terbentuknya pendidikan yang ideal, maka kita harus memperhatikan dasar fitrah manusia itu sendiri. Karena tentu kita berbeda, fitrah dari masing-masing itu berbeda. Kita perlu lebih memahami terhadap praktek kebebasan itu sendiri. Tidak lagi kemudian kita itu diberikan batasan. Oleh sebab itu, maka bagaimana kemudian kita ke depan itu perlu pemahaman yang lebih luas terkait dengan pendidikan itu sendiri. Karena tentu ini adalah keberuntungan kita bersama, kemajuan kita bersama. Seperti apa yang disampaikan oleh Eric Hoffer, seorang filsuf Amerika, itu mengatakan untuk kamu bisa memprediksi masa depan, maka kamu harus melakukan sesuatu saat ini. Di mana itu? Yaitu dengan pendidikan. Karena itu sebagai syarat utama. Nah, di dalam pendidikan inilah tidak ada yang kemudian penindasan. Harus mengarah kepada potensi fitrah manusia itu sendiri yang kemudian dia ada sejak lahir. Sebagai pengembangan yang harus dijaga, dirawat, sebagai aktualisasi dan relevansi ke depan terhadap kemajuan suatu peradaban ataupun bangsa ini. Terakhir, kita perlu lebih memahami secara mendalam apa yang kemudian kita tahu dan apa yang kemudian kita tidak tahu. Karena kadangkala kita terjebak oleh kedua-duanya. Oleh sebab itu, maka harus ada perlawanan yang kemudian dijaga oleh kita bersama sebagai stamina. Bagaimana menghadirkan itu, pendidikan sebagai alat kebebasan fitrah manusia itu sendiri. Jadi itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kemudian nanti teman-teman sekalian ada yang perlu ditanyakan dalam hal ini, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika ada sesuatu yang kemudian perlu kita bahas dalam channel ini, mungkin ada rekomendasi dari teman-teman sekalian. Pendidikan haruslah berorientasi pada pengenalan realitas dari manusia itu sendiri dan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk pembebasan.